Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu dengan Bapak kembali ya, dengan pelajaran Quran Hadis kelas 10 materi indahnya ikhlas dalam beribadah. Hari ini Bapak akan menjelaskan Quran surat Al-An'am ayat 162, 163 dan surat Al-Bayyinah ayat 5 setelah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anak-anakku yang Bapak banggakan, di dalam surat Al-An'am ayat 162, 163 dan Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat berikutnya bahwa Allah nggak mau disekutukan atau diduakan dengan satu apapun. Semuanya, ibadahku, sholatku, hidupku, matiku, semata-mata karena mengharap keikhlasan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, dalam kehidupan ini, marilah kita mencari ridho Allah, mencari keikhlasan Allah untuk bekal kita kelak di akhirat nanti. Jangan kita sia-siakan hidup kita. Beramal soleh, menjadikan tempat kita kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan kita dengan amal-amal yang ikhlas ke surganya. Adapun secara luas surat Al-An'am ini 162, 163 menjelaskan yang pertama, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hidup kita, mati kita hanya mengharap rahmat Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, anak-anak sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau diduakan atau tidak mau disekutukan karena Dia satu-satunya Tuhan kita. Yang ketiga, Allah memerintahkan kepada kita untuk ikhlas berkeyakinan dan beramal dan serta menyerahkan diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, anak-anakku sekalian, senantiasa kita beramal soleh dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Anakku yang Bapak banggakan, selanjutnya dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah juga menegaskan tentang keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Bahwa di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa Allah menyuruh kita untuk beribadah secara ikhlas semata-mata kepadanya. Jangan mengharapkan dari orang lain, hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah menjelaskan wa yuqimus shalah, dirikan salat. Kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang salat, maka kita dirikan, janganlah kita sia-siakan 5 waktu sehari semalam kita kerjakan, tapi dengan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mengharapkan yang namanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan siapa-siapa. Selanjutnya dalam surat Al-Bayyinah Allah juga menjelaskan wa yu'tuz zakah, Allah menyuruh kita untuk menunaikan zakat. Zakat ini baik itu zakat fitrah, zakat mal, dan zakat itu bisa menyucikan semuanya, baik diri kita, harta kita, dan senantiasa zakat itu akan menjadi manfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kesimpulan
surat Al-Bayyinah ayat 5, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah semata-mata karenanya. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Dan ketiga, Allah perintahkan kepada kita untuk menunaikan ibadat zakat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, mungkin sampai di sini materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menjadi manfaat untuk kita semua, dan kita akhiri pelajaran Quran Hadis kelas 10. Sama-sama kita melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.